3, 2, 1. Oke, kembali lagi di Bincang Kemahasiswaan. Saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Anang Pramono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya. Mbak Rama. Jadi saya perkenalkan sedikit mengenai Pak Anang. Pak Anang adalah salah satu dosen Fakultas Teknik di program studi Teknik Informatika. Dan beliau juga Kepala Bagian Kewirausahaan di Pusat Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau PPIK Untak Surabaya. Dan tahun ini beliau juga dinobatkan sebagai pendamping dosen pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi unit kemahasiswaan ini dan PPIK bekerja sama ya Pak ya. Siap. Untuk mengembangkan atmosfer pembelajaran bidang kewirausahaan agar bisa memfasilitasi mahasiswa melalui program inkubasi dan kompetisi wirausaha. Betul. Ini saya mau tanya nih Pak, ya, jadi terkait kompetisi wirausaha mahasiswa, yang saya ketahui banyak sekali mahasiswa wirausaha di Untak Surabaya itu yang bisnisnya berkembang, besar bahkan, cuman mereka belum ada arah untuk ke prestasi seperti itu Pak. Nah, kira-kira seperti fenomena ini, ada nggak sih Pak program-program menarik yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Oke, terima kasih Mbak Rama. Iya Pak. Salam wirausaha buat rekan-rekan yang ada di ujung sana tentunya. Dan salam mahasiswa plus-plus. Saya biasanya memiliki salam mahasiswa plus-plus karena bagi saya mahasiswa di era sekarang itu bukan hanya sekedar mahasiswa yang mengejar dan mendapatkan nilai akademik IPK dengan angka maksimal, tetapi mahasiswa di era sekarang adalah mahasiswa yang memiliki aktivitas, memiliki kemampuan untuk melakukan lebih dari satu aktivitas, lebih banyak aktivitas dalam rangka untuk mendapatkan sebuah value-value, karakter-karakter yang akan bermanfaat di dunia usaha. Terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak Rahma, apakah peluang-peluang di bidang kewirausahaan itu terbuka lebar? Kalau kita berbicara terkait dengan kewirausahaan, tentu dua sisi yang harus kita pandang. Pertama, sisi kewirausahaannya itu sendiri. Seorang mahasiswa yang sudah masuk kepada bidang kewirausahaan, bagaimanapun itu Mbak Rahma, dia pasti sudah akan memiliki sebuah nilai lebih dibandingkan mahasiswa yang lain. Jika seorang mahasiswa yang tidak plus-plus, mereka mungkin akan dengan cepat bisa mendapatkan nilai, akan dengan cepat menyelesaikan studinya, tetapi bagi seorang mahasiswa wirausaha, dia tidak hanya akan mendapatkan itu. Ada value-value yang tidak akan dia dapatkan dari bangku kuliah. Apalagi ketika yang dilakukan dalam segi kewirausahaan itu sudah menghasilkan sesuatu nilai profit atau nilai keuangan yang didapatkan. Tentu mahasiswa dari tahap ini saja sudah akan memiliki sebuah pembeda daripada mahasiswa yang lain, yang tidak hanya menjadi mahasiswa yang menunggu uang untuk ditransfer ke rekeningnya untuk membayar perkuliahan, tetapi mahasiswa sudah sejak dini memiliki penghasilan untuk progres dan proses perkuliahannya. Namun, seperti tadi yang juga sempat disampaikan oleh Bapak Edi di materi awal, bahwa banyak sekali program-program yang bisa diambil oleh mahasiswa terkait dengan prestasi di bidang kewirausahaan. Ada banyak program yang terkait dengan prestasi kewirausahaan. Di antaranya ada yang namanya itu adalah KBMI, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Anda sebagai mahasiswa aktif, siapapun Anda, dari jurusan apapun Anda, dari fakultas apapun Anda, semua bisa terlibat dan berkontribusi pada kegiatan KBMI. Tentu program itu nanti akan memfilter, menseleksi mahasiswa-mahasiswa, dan di ujung seleksi pasti akan menghasilkan juga sebuah prestasi. Prestasi di sini tidak hanya sekedar prestasi kita mendapatkan sebuah nilai-nilai penghargaan semata. Ada prestasi-prestasi yang juga berkorelasi dengan nilai-nilai rupiah. Jadi rekan-rekan jika nanti tergabung dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan, ketika nanti sampai titik juara misalkan, atau pada sebuah tahapan nanti mendapatkan prestasi tertentu, selain mendapatkan penghargaan, pengakuan sebagai mahasiswa berprestasi, ada nilai-nilai rupiah yang rekan-rekan bisa
dapatkan. Tentu nilai rupiah ini bukan sekedar hanya uang semata, tapi adalah nilai investasi atau dana yang bisa dikembangkan untuk pengembangan kewirausahaan. Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa juga bisa terlibat dalam program yang namanya adalah Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia atau dikenal dengan istilah ASMI. Nah, kalau KBMI, kalau KIBM atau yang lainnya itu nanti fokusnya itu kepada bidang-bidang secara umum. Khusus ASMI ini fokusnya adalah kepada talenta-talenta bisnis dari pihak mahasiswa terkait dengan startup. Sebuah konsep bisnis yang berbasis pada penerapan teknologi informasi. Ya, Betul. Khusus Kenapa teknologi. ini menjadi hal yang menarik Mbak Rahma dan rekan-rekan? Era sekarang mau tidak mau kita sudah berada pada era ketergantungan pada teknologi informasi. Apapun bisa kita lakukan, belanja, berjualan, bertransaksi dan sebagainya memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pemerintah dalam hal ini tentu dari Kementerian Pendidikan memanfaatkan peluang ini dengan salah satu agendanya adalah mengadakan kegiatan yang bernama Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Kemampuan mahasiswa untuk membangun, mengembangkan, mendevelop, dan membangkitkan usaha-usaha di bidang startup nanti akan diapresiasi. Ada kegiatan khusus yang dilombakan terkait dengan ASMI. Terbuka peluang di sana buat rekan-rekan yang memiliki basic atau ketertarikan di bidang startup, bisnis berbasis teknologi informasi. Yang ketiga Mbak Rahma dan rekan-rekan, ada kegiatan yang namanya adalah KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Ini lebih kepada konsep inovasi-inovasi, temuan-temuan baru, kreativitas baru pada bidang-bidang usaha, kewirausahaan. Oh, ada inovasi terkait dengan misalkan penggunaan teknologi tertentu pada bidang packaging, it's okay, itu bisa dikembangkan. Ada inovasi pada proses misalkan penciptaan makanan dengan bahan tertentu, itu juga bisa menjadi sebuah inovasi bisnis yang ditampung oleh pemerintah, ditampung oleh kementerian untuk menjadi sebuah aktivitas prestasi buat mahasiswa. Yang keempat Mbak Rahma, ada yang namanya adalah Expo KMI, Expo Kompetisi Mahasiswa Kewirausahaan Indonesia. Yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh narasumber yang pertama, Pak Edi, tahun 2020 kita menorehkan prestasi yang luar biasa di Expo KMI. 2 mahasiswa kita terpilih menjadi juara di Expo KMI. Tentu sekali lagi ini adalah tempat, ini tentu menjadi wadah buat menampung kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Sampai poin ini rekan-rekan, mungkin saya ingin mempertegas kembali bahwa mahasiswa itu sangat-sangat berpeluang untuk mengadakan, melakukan, menghasilkan sesuatu di bidang kewirausahaan yang sifatnya tidak hanya sebagai pengakuan akademis semata, tetapi juga pada jalur prestasi. Ada 4. Terus bagaimana dengan konsep-konsep yang mendukung kegiatan itu semua? Apakah yang tertarik di ASMI, apakah yang tertarik di bidang inovasi, itu ada wadah yang lebih besar lagi? Ada Mbak Rahma, ada sebuah kegiatan yang namanya adalah PWMI, Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia. Disinilah tempat candra di muka kecilnya bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mengikuti tahapan-tahapan prestasi di bidang kewirausahaan. Rekan-rekan bisa tergabung dalam PWMI sehingga sejak awal rekan-rekan akan memiliki gambaran. Apa sih wirausaha, isu-isu tren-tren wirausaha terkini yang bisa kita acceptable, yang bisa kita masuki, kita bisa pilih, itu bisa kita temukan saat ada proses pendampingan di PWMI. Tentu pada proses tersebut Mbak Rahma, ada narasumber,
ada bahan-bahan diskusi, ada kesempatan bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang menjadi pondasi, menjadi awal dari titik tumbuhnya aktivitas kewirausahaan di mahasiswa. Artinya, mahasiswa tidak akan dilepas sendiri. Tetap didampingi. Betul. Dalam dalam pengembangan bisnisnya, gitu ya, Pak, ya? Betul. Jadi ketika ada mahasiswa punya ide terkait dengan inovasi bisnis, ketika mahasiswa punya potensi terkait dengan akselerasi startup ataupun usaha apapun, selalu ada proses pendampingan. Dan istimewanya Mbak Rahma, pendampingan ini juga berlaku di lokal Untak sendiri. Secara nasional ada BWMI, tapi internal Untak juga ada yang namanya adalah PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Di program PMW ini menarik Mbak Rahma, ya. Jadi nanti rekan-rekan itu boleh bergabung dari seluruh prodi yang ada di Universitas 17 Agustus, kemudian akan digabungkan antara mahasiswa di prodi tertentu dengan prodi yang lain agar memiliki kemampuan yang semakin ngeblend, ya, biar semakin bergabung kemampuan-kemampuan itu. Untak juga memberi apresiasi. Kegiatan PMW akan memilih 5 perwakilan dari masing-masing kategori bidang usaha untuk diberikan permodalan. Ada 5 bidang yang nanti mahasiswa bisa ambil, bisa idekan, bisa bangun sedemikian rupa menjadi sebuah proposal bisnis yang menarik, yang berkompeten, dan memiliki nilai atau value-value yang menarik perhatian sehingga bisa mendapatkan penilaian lebih, masuk kategori kepada layak untuk mendapatkan pendanaan. Itu terkait dengan program-program prestasi kewirausahaan. Nah, Pak Anang, untuk yang dosen sendiri nih Pak, di PPIK Untak Surabaya kan juga ada yang namanya pendampingan HKI Pak. Betul, ya. Itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah mahasiswa juga bisa terlibat di pendampingan HKI tersebut? Oke, terima kasih. Terkait dengan PPIK, PPIK ini salah satu lembaga yang baru lahir 3-4 bulan kemarin. Jadi kalau kita berbicara usia masih sangat-sangat muda. Nah, salah satu kegiatan yang ada di PPIK adalah inovasi. Namun inovasinya bukan pada sebuah tataran untuk memikirkan untuk mencari ide inovasi, tetapi pada level inovasi yang sudah ada untuk kita apresiasi menjadi sebuah karya yang mendapatkan sertifikasi hak kekayaan intelektual. Jadi inovasi dari rekan-rekan itu nanti akan dikelola oleh PPIK, salah satunya adalah akan dijadikan sebagai karya yang berbasiskan hak cipta. Apakah karya mahasiswa itu bisa mendapatkan hak untuk kita proses menjadi hak cipta? Jawabannya bisa. Namun sebagaimana yang diinginkan universitas, bahwa dalam proses pengisian borang di universitas itu sangat akan mendapatkan penilaian tinggi jika dalam sebuah aktivitas keterlibatannya itu adalah keterlibatan antara beberapa variabel yang ada di universitas. Kalau kita ngomong secara stakeholder, maka keterlibatan mahasiswa itu jika sendiri nilainya adalah 1 untuk mahasiswa saja. Namun jika ada sebuah aktivitas kegiatan mahasiswa plus dengan dosennya, kemudian kita proses menjadi karya yang ber-HKI, mendapatkan sertifikat pengakuan hak cipta, maka 1 sertifikat akan mendapatkan kemanfaatan 2, yaitu kemanfaatan untuk dosen, kemanfaatan untuk mahasiswa, sehingga akan memberikan pengaruh kepada pemeringkatan universitas. Berdasarkan hal tersebut Mbak Rahma, terkait dengan inovasi mahasiswa, apakah bisa kita proses menjadi proses di hak cipta? Itu bisa. Dengan catatan inovasi tersebut menghasilkan sebuah luaran, menghasilkan output bersama dengan dosen. Jadi artinya ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk membuat penelitian, produk penelitian lah istilahnya seperti itu Pak ya? Iya. Jadi tidak hanya berdasarkan penelitian semata, boleh semua aktivitas yang menghasilkan sebuah output atau luaran
berupa karya-karya yang memenuhi syarat untuk HKI, bisa kita bantu untuk diproses HKG kan. Nah, Oke. dan selama 1 bulan itu kita memproses sekitar 10 HKI. Jadi selama 4-5 bulan ini kita sudah menghasilkan sekitar 50 HKI untuk Universitas 17 Banyak ya, Pak, Agustus. ya? Luar Banyak biasa. sekali, luar Ini biasa. kalau kita lihat di komparasi gitu, tahun-tahun sebelumnya dalam 1 tahun kita menghasilkan masih sekitar 20 dan sebagainya. Tapi ini berlangsung selama 4 bulan, kita sudah menghasilkan 50 HKI. Oke, banyak sekali itu Pak ya. Kita tunggu dari rekan-rekan sekaliannya. Nah, ini kembali lagi ke program-program yang tadi disebutkan Pak Anang, ada KPMI, ada KIPM, ASMI, dan Expo KMI. Ini kalau dari sudut pandang Pak Anang sendiri, kira-kira produk kewirausahaan mahasiswa seperti apa yang kira-kira inovasinya layak untuk mendapat pendanaan seperti itu Pak? Oke. Mungkin value plusnya itu apa seperti itu? Oke, kalau kita berbicara tentang peluang, kita mengacunya sebenarnya kepada peluang yang pernah dirilis oleh sebuah survei internasional. Ada 17 peluang bisnis di era sekarang. Di antaranya adalah bisnis-bisnis yang terkait dengan bisnis-bisnis pengentasan kemiskinan, no poverty. Itu adalah bisnis-bisnis yang memiliki peluang untuk diapresiasi, untuk direspon oleh masyarakat. Sebuah bisnis yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, bisnis-bisnis yang terkait dengan no hunger atau bisnis-bisnis untuk mengatasi masalah perut. Kelaparan. Masalah kelaparan, betul Oke. ya. Jadi kalau kita memiliki bisnis ada kaitannya dengan food and beverage, terkait dengan makanan, apalagi adalah makanan-makanan yang memiliki kekhasan, makanan-makanan yang mungkin mewakili sebuah daerah tertentu, peluang untuk diterima pasar itu sangat besar. Keripik itu beberapa tahun lalu kita hanya mendapatkan saat kita mungkin ke tempat wisata dan sebagainya. Tapi di era sekarang dengan terbukanya era perdagangan seperti ini, keripik bisa kita dapatkan di mana saja. Marketplace, toko-toko online yang lain dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan angka-angka terjual itu salah satu parameter pengukurnya angkanya besar. Artinya di poin kedua, bisnis-bisnis terkait dengan mengatasi permasalahan perut dalam tanda petik adalah no hunger tadi, peluangnya besar. Apalagi yang peluangnya besar, bisnis yang peluangnya besar diantaranya adalah bisnis yang terkait dengan ekosistem. Eco green, terkait dengan sanitation, terkait dengan clean water, terkait dengan Kalau pariwisata masih masuk nggak Pak? Secara umum sebenarnya masuk. Namun dengan era seperti ini pariwisata menjadi terlempar dari 17 isu potensial bisnis tersebut. Karena kondisi pandemi. Betul, seperti itu. ya. Tapi kalau kita berbicara pariwisata secara umum, kita tidak melibatkan adanya faktor pandemi, COVID dan sebagainya. Pariwisata itu masuk di kategori industri kreatif. Karena di sana ada peluang-peluang terkait dengan kreativitas-kreativitas yang menjadi tombak justru dari bidang pariwisata itu. Gunung Kidul itu 10 tahun, 20 tahun kemarin tidak ada yang mengenal. Tapi ketika di Gunung Kidul ada sebuah tempat didesain sedemikian rupa, ada sebuah hutan dikasih tempat duduk menjorok dan sebagainya, ada sebuah lautan tertentu diberi sebuah diorama, action bentuk tertentu, disentuh dengan kreativitas, tempatnya sama, hutannya sama, lautnya sama, tapi karena sentuhan kreativitas yang ditambahkan, tempatnya menjadi value added, menjadi bertambah nilainya, karena sentuhan kreativitas. Jadi seperti mahasiswa yang kalau misalkan masih merasa, oh produk saya biasa ya, tapi perlu diinovasikan lagi supaya bisa marketable gitu Pak ya? Iya. Ada prinsip-prinsip sederhana sebenarnya bagaimana produk kita itu bisa akan diterima masyarakat. Yang pertama adalah masalah kemanfaatan. Selama produk kita itu memiliki manfaat, pasti akan ada orang membeli. Payung itu pasti akan yang beli karena bermanfaat di saat hujan. Tinggal kita mengatur payung yang akan kita jual itu kapan. Kalau salah waktu, payung tidak akan laku.
Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang kemanfaatan, payung bermanfaat. Kedua, kita harus melihat kemanfaatan ini apakah perlu ditambahkan inovasi utilitas. Dulu tidak ada payung itu yang bisa dilipat dengan terbalik. Oh iya, sekarang ada Pak ya? Betul, Sekarang karena ada. utilitas yang ditambahkan, payung tidak lagi hanya sekedar kebutuhan ketika di saat hujan semata, tapi akan menjadi fungsi-fungsi tambahan. Dan fungsi tambahan inilah yang akan memberikan nilai tambah kepada produk kita. Saya ambil contoh ya, payung itu kalau biasa harganya 40.000, Ya. tapi karena diberikan tambahan fungsi, harganya bisa lebih dari 2 kali lipat. Artinya, selama kita never end to innovation, tidak pernah berhenti untuk berinovasi, peluang produk kita untuk diterima pangsa pasar tetap besar untuk bisa diterima. Ya, jadi intinya mahasiswa ini perlu untuk Betul. banyak riset Pak ya, supaya punya daya inovasinya tinggi gitu. Betul, ya. Karena untuk mencapai pendanaan wirausaha di kementerian pun butuh inovasi yang Betul. effortnya juga butuh gitu Pak ya. Oke. Ada kalimat sakti di saat kita berbicara wirausaha adalah USP, Unique Selling Point. Kita tidak akan pernah ditertariki produk kita tidak pernah produk kita menarik orang lain kalau produk kita ini tidak memiliki unique selling point, tidak ada sesuatu pembeda dibandingkan yang lain. Sama kalau kita berbicara proposal bisnis, saat kita berbicara ikut proposal PKM, saat kita berbicara proposal KBMI, ASMI dan sebagainya, maka kita tetap harus wajib memunculkan yang namanya adalah USP, Unique Selling Point-nya. Apa pembeda produk kita dibandingkan yang lainnya. Oke. Ya. Kalau Pak Anang melihat sendiri mahasiswa Untak Surabaya, untuk khususnya mahasiswa wirausaha nih Pak, kira-kira potensinya untuk mendapatkan pendanaan di kementerian, lalu juga mendapatkan pendampingan dari universitas, itu besar nggak Pak kira-kira Pak? Kalau kita berbicara peluang, itu kita tidak bisa melihat pada sosok diri kita sendiri. Kita juga harus melihat ada nggak sosok-sosok di sekitar dari diri kita. Mungkin kita punya ide 1 atau 2. Belum tentu ide 1 atau 2 kita itu ternyata saat disandingkan dengan ide orang lain itu memiliki nilai yang tinggi. Ada keperluan lain, ada faktor lain yang akan menambah nilai pada ide kita. Salah satunya adalah siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir. Untak punya BKA, Untak ada Pak Edi, Untak ada Mbak Rahma yang membantu rekan-rekan untuk menampung ide rekan-rekan, menampung inovasi rekan-rekan untuk ide itu disempurnakan, untuk inovasi itu disempurnakan. Mungkin ada inovasi yang nilainya masih 6 atau 7, tapi di saat bertemu dengan orang lain yang memiliki pengalaman, ada pendamping-pendamping, ada mentor-mentor lain yang sudah pernah bertemu dengan pihak-pihak lain, ide kita yang tadinya hanya bernilai 6, bisa bernilai 9 atau bahkan 10. Poinnya dari sini, mungkin secara umum saya ingin menyimpulkan Mbak Rama, ya, di era sekarang, orang boleh menyebut era 4.0, era industri, era abad 21 dan sebagainya, kita itu butuhnya itu 4 skill saja sebenarnya. Apa skill 4 itu? 4 skill itu adalah 4C. Apa itu Pak? C yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking. Okay. Betul. Jadi seorang mahasiswa itu diperlukan sebuah aspek karakter yang mampu untuk berpikir kritis. Apa yang ada di sekitar kita itu yang berpeluang untuk dikelola, untuk diimprovisasi harus mahasiswa tangkap. Dan itu tidak akan pernah didapatkan kalau mahasiswa tidak punya C yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, orang sudah mampu berpikir kritis, orang tidak akan juga mendapatkan sebuah value maksimal kalau tidak punya C yang kedua, yaitu kreativitas. Mampu berpikir kritis, tapi tidak memiliki kreativitas, stop, berhenti. Sulit untuk berkembang. Sulit untuk berkembang. Betul. Jadi tetap perlu dipadu-padankan dengan C yang kedua, yaitu kreativitas.
punya duit 2C saja, itu ternyata it's not enough juga, tidak cukup juga. Kita perlu C yang ketiga, yaitu adalah skill communication, kemampuan kita berkomunikasi. Dan tidak menjadi rahasia umum sebenarnya, kalau orang-orang yang sukses di bidang bisnis, kalau orang-orang yang sukses di bidang mungkin terkait dengan presentasi, telekomunikasi, skill dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan sekali lagi, rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir. Di BKA dipersiapkan hal-hal itu. Di PMW tadi, program mahasiswa wirausaha, selain kita diajarkan terkait dengan peluang bisnis, di sana rekan-rekan juga diajari presentasi. Pitching ya. Jadi disitulah sebenarnya poin communication ini akan digembleng buat rekan-rekan mahasiswa. Apakah cukup 3C itu? Ternyata tidak cukup. Kita butuh C yang keempat, dan ini merupakan C yang sapu jagat. Apa itu, Pak? Yaitu collaboration. Orang sehebat-hebatnya seseorang, sebesar-besarnya dana yang dimiliki seseorang, tidak akan pernah sampai pada tujuan tertentu kalau berjalan sendiri. Sebanyak-banyaknya modal yang kita miliki, kita akan sulit untuk menguasai perdagangan tertentu kalau kita tidak menerapkan 4C yang keempat, yaitu collaboration atau kerjasama. Dan itu dilatih, perlu dilatih. Kerjasama, collaboration itu juga perlu dilatih. Di PMW itu diajarkan. Jadi mahasiswa dibiasakan untuk berjejaring seperti itu, Pak. Betul, ya. Jadi 4C itu menjadi fundamental, hal yang sangat-sangat signifikan, wajib dan perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dan itu disadari sepenuhnya oleh universitas. Sehingga universitas mengembangkan, memiliki yang namanya BKA, memiliki PPIK, memiliki UKM, memiliki kegiatan mahasiswa yang sebenarnya semuanya itu berpondasi berdasar kepada kebutuhan 4C karakter tersebut. Baik. Ya, mohon untuk peserta di-mute dulu ya suaranya. Baik, kita kembali ke sesi segmen kewirausahaan. Bagi mahasiswa peserta bincang kemahasiswaan, apabila ada pertanyaan, silahkan unmute untuk bertanya langsung, atau mungkin bisa melalui chatroom untuk kami bantu membacakan pertanyaannya. Silahkan. Jadi Pak Anang memang penting sekali ya kewirausahaan di mahasiswa ini. Iya, betul. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang sukses di kewirausahaan di era sekarang, saya ambil contoh misalkan Mas Adam Belva, pemilik atau founder dari Ruang Guru. Ruang Guru itu kalau kita lihat historisnya, memang betul, lahir setelah Mas Adam Belva itu lulus dari jenjang pendidikannya. Kalau kita lihat historis, betul, Ruang Guru itu hadir setelah Mas Adam Belva mendapatkan gelar sarjana. Tapi kalau kita mau melihat lebih detail sebenarnya, tidak mungkin Ruang Guru itu hadir ujuk-ujuk. Tiba-tiba setelah Mas Adam Belva lulus dari kesarjanaannya. Pasti itu sudah dia pikirkan, pasti dia pernah beradu ide dengan teman-teman kuliahnya, pasti mungkin dia pernah mendapatkan juga masukan dari bangku kuliahnya, mungkin dia juga pernah mendapatkan mentoring saat dia kuliah dan sebagainya. Poinnya, mumpung saat rekan-rekan sekarang masih berada di bangku kuliah, ide liar Anda ini keluarkan semuanya. Karena siapa tahu dari ide liar inilah sebenarnya akan Anda kolaborasi antara teman Anda sendiri. Bahkan mungkin ide liar itu jika mungkin bernilai profitable-nya high, tinggi, ya ditangkap oleh pemodal-pemodal sejak awal. Sehingga saat rekan-rekan nanti di wisuda, toganya dipindah dari kiri ke kanan, mendapatkan gelar sarjana apapun di belakangnya, sebenarnya ide bisnis Anda itu tinggal running saja. Karena sudah pernah digembleng, pernah didiskusikan,
pernah dimatangkan saat di bangku kuliah. Kesempatan emas di bangku kuliah sebenarnya mempersiapkan itu. Jangan mempersiapkan diri only be employee. Hanya saya suatu saat menjadi seorang karyawan. Kalau bisa lulus Anda di wisuda bukan sebagai mahasiswa sarjana, tapi ada tambahan di belakangnya. Rahma sarjana komunikasi owner dari perusahaan ABC. Lulus jadi CEO. Betul, harapannya seperti itu. Apa itu nggak mungkin? Mungkin. Saya salah satu contohnya. Oke, baik Pak Anang, terima kasih karena kita sudah sampai di ujung waktu bincang kemahasiswaan segmen kewirausahaan dan hilirisasi inovasi dosen. Teman-teman usahakan tetap stay ya. Jadi setelah ini kita akan ke segmen yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @kita_untak_sby, @kemahasiswaan_untak_sby, dan @wm_untak_sby. Dan juga untuk layanan chat kemahasiswaan bisa menghubungi 08113 08 17 45. Oke, salam sehat. Terima kasih Pak Anang Terima untuk kasih waktunya. Mbak Rama. Iya, Salam sehat. wirausaha buat mahasiswa sekalian. Keep spirit. Oke, salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.